selamat datang kembali di channel Ipti Film. Di video kali ini, gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Avenged. Film ini rilis pada tahun 2013. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang bisu dan tuli. Wanita ini bernama Zoe, di mana pada saat Zoe ingin mengunjungi pacarnya di Meksiko, Zoe malah diserang oleh sekumpulan psikopat. Apakah Zoe berhasil selamat? Nah, jika kalian penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan Zoe bersama ibunya. Zoe ini orangnya bisu dan tuli. Di saat ini Zoe ingin berpamitan ke ibunya bahwa Zoe akan pergi ke rumah pacarnya yang berada di Meksiko. Sebelum pergi, ibunya Zoe berpesan ke Zoe agar tetap berada di jalan raya. Itu dikarenakan ibunya sangat khawatir terhadap keselamatan Zoe saat di jalan. Saat di jalan, Zoe sempat mengirim SMS ke pacarnya yang bernama Dan bahwa ia akan datang ke rumahnya. Bahkan saat di tengah jalan, Zoe sempat berhenti hanya untuk selfie, dan foto selfie-nya langsung dikirim ke Dan. Hingga pada akhirnya sampailah Zoe di New Mexico. Di sana Zoe sempat berhenti untuk memfoto pemandangan yang terdapat di sana. Setelah itu, Zoe pun melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, Zoe bermain HP. Karena hal itu, Zoe pun hampir menabrak seseorang. Tak lama kemudian, Zoe melihat ada orang Indian yang dikejar-kejar oleh beberapa pria. Bahkan dengan kejamnya, beberapa pria itu dengan sengaja menabrak orang Indian tersebut. Di saat itu pula Zoe berusaha menyelamatkan seseorang yang hampir ia tabrak tadi. Namun inilah yang terjadi. Ternyata para pria jahat ini adalah anggota dari keluarga Redneck yang terdiri dari Trey, Wes, Jet, dan Creed. Karena merasa terancam, Zoe pun mencoba untuk kabur. Namun para psikopat ini tak tinggal diam. Trey pun langsung menembak Zoe, dan kaki Zoe pun terkena tembakan itu. Setelah tersadar, Zoe sudah disekap di kediaman keluarga Redneck. Di sana juga terdapat ibu mereka dan saudara mereka yang lainnya yang bernama Cody. Rencananya mereka akan memperkaos Zoe, namun Wes tak setuju akan hal itu. Karena kesal, Jet pun langsung marah ke Wes. Setelah itu mereka pun langsung memperkaos Zoe. Sementara itu, Dan sangat khawatir dengan Zoe karena Zoe belum juga sampai ke rumah Dan. Karena hal itu, Dan pun mencoba mengamati foto-foto yang dikirim oleh Zoe tadi. Setelah mengamati foto-foto itu, Dan pun akhirnya mengetahui bahwa terakhir kali Zoe berada di New Mexico. Dan pun langsung menelpon polisi New Mexico. Setelah memperkaos Zoe, Trey menceritakan sedikit kisah tentang keluarganya, bahwa keluarganya lah dulu yang memusnahkan suku Apache. Bahkan Trey juga menunjukkan tengkorak suku Apache. Di sana Trey juga memamerkan tengkorak kepala suku Apache. Setelah itu, Trey bermain judi bersama saudaranya. Lalu Wes meminta ke Trey agar membunuh Zoe saja, karena menurut Wes, Zoe akan merepotkan mereka saja. Trey pun setuju, namun dengan satu syarat. Syaratnya ialah Trey akan mengajak Wes untuk berjudi. Jika Wes menang, Trey memperbolehkan Wes untuk membunuh Zoe. Dan hasilnya Wes pun menang. Tanpa membuang waktu, Wes pun langsung membunuh Zoe. Keesokan harinya, Dan pun langsung mencari Zoe di New Mexico. Di tempat lain, seorang penjaga kubur menemukan Zoe yang sudah dalam keadaan terkubur. Penjaga kubur ini bernama Gray. Gray pun langsung menolong Zoe. Pada malam harinya, Gray melakukan ritual untuk menyembuhkan Zoe. Karena ritual itu, tubuh Zoe kerasukan arwah kepala suku Apache. Tak
lama kemudian, Zoe pun tersadar. Lalu Zoe berjalan menuju kota. Di sana Zoe menemukan telepon umum. Zoe pun langsung menelpon Dan. Namun Dan tak mengerti apa yang diucapkan Zoe. Dan pun mengatakan agar Zoe meminta orang lain untuk berbicara. Tak lama kemudian, Zoe pun melihat seorang sheriff. Ternyata sheriff itu adalah Jet. Seketika itu pula Zoe geram. Dan Zoe pun langsung masuk ke bar itu untuk membunuh Jet. Setelah pembantaian itu, Dan pun sampai ke tempat Zoe menelpon tadi. Di sana Dan kaget melihat banyak polisi. Sheriff ini pun langsung mengatakan bahwa orang yang kau cari tak ada di sini. Dan pun mengatakan, aku baru saja melacak telepon Zoe. Ia menelponku tadi di sekitar sini. Tak lama kemudian datanglah Trey dan saudara yang lainnya. Lalu Dan pun mendekati Trey dan yang lainnya. Dan bertanya ke para psikopat ini, apakah kalian pernah melihat wanita ini? Dan juga mengatakan ia baru saja menelponku 1 jam yang lalu menggunakan telepon umum ini. Para psikopat ini pun langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan Dan barusan. Lalu mereka pun mengira bahwa yang membunuh Jet adalah Zoe. Namun Wes tak yakin akan hal itu. Karena Wes sangat yakin bahwa ia sudah membunuh Zoe. Trey yang tidak percaya pun meminta ke Wes agar menunjukkan jasad Zoe kepadanya. Di pagi harinya, Zoe terbangun di sebuah gudang milik petani lokal. Zoe kaget melihat kulit kepala Jet. Tak lama kemudian ada sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Di sanalah Zoe pun menemukan senjata di gudang itu. Sedangkan Trey dan saudaranya kaget melihat jasad Zoe yang sudah menghilang. Karena hal ini mereka pun semakin yakin bahwa yang membunuh Jet adalah Zoe. Para psikopat ini pun takut Zoe akan melaporkan kejahatan mereka ke polisi. Mereka pun bersiap-siap untuk kabur. Namun naas bagi Creed. Di saat ia mengambil barang-barangnya, ia malah disambut dengan Zoe. Alhasil Zoe pun langsung membunuh Creed. Setelah membunuh Creed, Zoe heran dengan kondisinya yang begitu parah. Bahkan, pergelangan tangan Zoe sudah membusuk dan dipenuhi dengan belatung. Karena hal itu, Zoe pun langsung menemui Gray. Di sanalah Gray menjelaskan ke Zoe bahwa tubuhmu sudah dirasuki oleh arwah kepala suku Apache. Kini aku tak bisa mengusir arwah itu dari tubuhmu, karena arwah itu ingin menuntut dendam dengan keluarga Redneck. Di tempat lain, Trey dan yang lainnya datang mencari Creed. Alhasil mereka pun menemukan Creed yang sudah tewas. Sedangkan Dan sangat frustasi karena ia belum juga berhasil menemukan Zoe. Tak lama kemudian para psikopat ini pun mendatangi dan menyekap Dan. Zoe yang kebetulan ada di sana pun langsung menyerang para psikopat ini. Namun Zoe gagal menyelamatkan Dan. Para psikopat ini juga heran karena mereka sudah melindas Zoe beberapa kali. Zoe tak juga tewas. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kabur. Ternyata mereka membawa Dan ke sebuah tempat. Di sana Wes sangat yakin bahwa itu bukanlah Zoe lagi. Wes yakin bahwa ada arwah jahat yang merasuki tubuh Zoe. Wes mengatakan itu karena ia melihat dari mata Zoe. Sedangkan Cody meronta-ronta meminta dibawa ke rumah sakit. Namun Trey dan Wes tak mau membawa Cody ke rumah sakit. Tak lama kemudian datanglah teman Trey dengan membawa senjata yang canggih. Rencananya mereka akan melawan Zoe dengan senjata yang canggih ini. Sedangkan Zoe mendapatkan senjata baru dari para arwah suku Apache. Pada malam harinya, Cody mencoba kabur untuk ke rumah sakit. Di sanalah Trey akan membunuh Cody. Namun Zoe datang dan Zoe pun langsung membunuh Cody.
Setelah membunuh Cody, Zoe pun langsung membunuh yang lainnya, dan yang tersisa dari mereka hanyalah Trey saja. Trey yang berhasil kabur langsung mendatangi Gray. Trey pun meminta ke Gray agar memberitahu bagaimana cara mengeluarkan arwah suku Apache dari tubuh Zoe. Namun Gray mengatakan itu tak bisa dilakukan sebelum dendam arwah tersebut terbalaskan. Karena hal itu, Gray pun dipukul dan diikat oleh Trey. Setelah itu, Trey pun berencana akan menguburkan semua tengkorak kaum suku Apache yang ia simpan selama ini. Namun Trey kehilangan tengkorak kepala suku Apache. Ternyata tengkorak itu ada pada Zoe. Setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah pertarungan berakhir, datanglah Dan. Dan sangat kaget dan sedih melihat kondisi Zoe saat ini. Setelah itu, Dan pun memutuskan akan membakar tubuh Zoe. Semua itu Dan lakukan agar Zoe terbebas dari arwah suku Apache. Dan cerita pun selesai. Oke lah, sekian dulu pembahasan dari gue kali ini. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf ya. See you next video. Bye.